Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan video pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan latihan soal US Part 3, dimulai dari soal nomor 17. Nah, di sini soal nomor 17, sebuah batang tipis homogen dengan panjang 4 meter dan bermasa 240 gram diputar di titik A seperti pada gambar berikut. Jika momen inersia dengan poros di titik A itu adalah 1/12 ml kuadrat, maka besar momen inersia dengan poros di titik B adalah titik-titik-titik. Nah, jadi apabila ini tentang momen inersia batang homogen, kemudian awalnya itu porosnya ada di tengah-tengah, ya, karena nilai 1/12 ml kuadrat itu berlaku ketika porosnya itu ada di tengah-tengah. Kemudian ditanya apabila porosnya itu digeser di titik B, yang mana titik B ini sejauh 1 meter dari poros A. Nah, maka momen inersia di B itu adalah momen inersia ketika di A ditambah momen inersia pergeserannya. Nah, untuk momen inersia di titik A itu kan 1/12 ml kuadrat. Untuk momen inersia pergeserannya itu hanya mx kuadrat. Jadi X itu adalah nilai dari pergeserannya itu sejauh berapa. Nah, satuan yang digunakan harus dalam kilogram dan juga dalam meter. Maka di sini massa 240 gram diubah menjadi 0,24 kilo. Nah, tinggal dimasukkan angkanya 1/12 dikali M-nya 0,24 dikali L itu adalah panjang mula-mula, maka 4 meter ya, 4 meter kuadrat ditambah M 0,24 dikali X kuadrat. X itu pergeserannya 1 meter, jadi 1 kuadrat. Nah, di sini setelah dihitung hasilnya itu adalah 0,56, satuannya itu adalah kilogram meter kuadrat. Jadi jawaban untuk soal nomor 17 itu adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 18, 5 buah pegas identik disusun secara berbeda seperti gambar di bawah ini. Jadi ada gambar A dan gambar B, di mana dari kedua gambar ini dua-duanya sama diberi beban yaitu sebesar M. Nah, pertanyaannya, perbandingan konstanta pegas pengganti antara susunan A dan B adalah titik-titik-titik. Jadi harus kita cari konstanta pegas pengganti dari gambar A berapa, gambar B berapa, kemudian dibandingkan. Nah, cara mencarinya itu untuk yang gambar A, jika posisinya seperti ini, maka kita paralelkan. Jadi untuk pegas itu terbalik dengan resistor, hambatan yang kalian pelajari di kelas 12 semester 1. Kalau di hambatan itu kan ketika seri itu kan langsung dijumlah, sedangkan kalau misalkan di pegas seri itu justru 1/, tapi kalau paralel di pegas itu dia langsung dijumlah. Nah, untuk paralel itu bentuknya ketika dia ke samping seperti ini, ya. Kalau ke bawah itu dia seri. Nah, jadi untuk yang 3 pegas ini kita paralelkan, kemudian menjadi KP1, kemudian yang 2 pegas di bawahnya ini juga kita paralelkan menjadi KP2, maka setelah di sini ada KP1 dan KP2, maka bentuk akhirnya itu nanti kita serikan menjadi KS. Nah, paralel itu kan tadi dijumlahkan ya. Jadi K ditambah K ditambah K, maka hasilnya 3K. Untuk yang kedua itu K ditambah K, jadi 2K. Nah, untuk diparalelkan, diserikan itu 1/. Jadi 1/KS sama dengan 1/KP1 ditambah 1/KP2. Maka 1/3K ditambah 1/2K. Nah, di sini kita samakan penyebut dengan 6K. 6K dibagi 3K 2, ya. 6K dibagi 2, 3. Maka 2 ditambah 3. Nah, untuk KS-nya jadi dibalik. Kalau 1/KS itu kan 5/6K, maka KS itu dibalik jadi 6K/5. Itu konstanta pengganti untuk gambar yang A. Kemudian untuk gambar yang B, nah bentuknya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini kita serikan dulu menjadi seri 1, KS seri 1 ya. Kemudian yang tengah kita diamkan, dan yang sebelah kanan ini kita serikan juga menjadi KS2. Nah, untuk mencari KS1 berarti kan 1/K ditambah 1/K, jadi 2/K. Nah, harus dibalikkan KS1-nya jadi K/2. Nah, karena ini sama, KS2-nya seperti KS1, maka KS2 juga K/2. Nah, setelah bentuknya seperti ini, baru kita jumlahkan, karena ini bentuk akhirnya adalah paralel, ya. Kita paralelkan, maka di sini KP sama dengan KS1 ditambah K ditambah KS2. K/2 ditambah K ditambah K/2. K/2 ditambah K/2 itu adalah K ya, setengah K ditambah setengah K jadi K. K ditambah K jadi 2K. Maka untuk paralelnya, konstanta penggantinya ini yang gambar B itu adalah 2K. Nah, kita diminta untuk membandingkan susunan A terhadap B. Nah, ini jangan sampai terbalik.
Kalau diminta A terhadap B, maka kita ikuti A terhadap B. Nah, KA banding KB berarti 6K/5 dibagi 2K. Ya, 6K dibagi 2K itu adalah 3, maka sini itu adalah 3/5. Jadi, jawaban untuk soal nomor 18 itu adalah yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 19. Nah, untuk soal nomor 19 ini temanya tentang asas Black. Di sini es bermasa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan dalam air bermasa 340 gram dan suhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepaskan kalor. Jika kalor lebur es disimbolkan dengan LS itu sebesar 80 kalori per gram dan kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat. Maka massa es dari yang disimbolkan M adalah titik-titik-titik. Nah, di sini objek yang digabungkan itu adalah es dengan air ya, di mana esnya ini mula-mula bersuhu 0 derajat, sedangkan airnya itu bersuhu 20 derajat. Massa esnya belum diketahui dan itu yang ditanya, kemudian massa airnya itu adalah 340 gram. Nah, setelah dicampurkan, es mencair seluruhnya dan suhu gabungannya itu adalah 5 derajat Celcius. Nah, dari cerita tadi bisa kita ketahui bahwa ketika es 0 derajat ditambahkan dengan air bersuhu tertentu, maka es ini akan mengalami dua perubahan. Yang pertama itu adalah perubahan wujud, yang kedua itu adalah perubahan suhu. Perubahan wujudnya itu adalah ketika es mencair menjadi air 0 derajat. Jadi dari es 0 derajat itu mencair menjadi es 0 derajat, itu adalah perubahan wujud. Yang berikutnya, dari es tersebut tadi berubah menjadi air, airnya berubah suhunya dari 0 derajat menjadi 5 derajat Celcius. Maka untuk yang es digabungkan ini, dia punya nilai 2Q, Q1 dan Q2. Q1 itu berasal dari perubahan wujud, Q2 itu berasal dari perubahan suhu. Nah, sedangkan untuk airnya itu sendiri, dia hanya mengalami satu perubahan, yaitu perubahan suhu dari air 20 derajat menjadi air 5 derajat Celcius. Maka di sini dia hanya punya nilai Q-nya 1 kita simbolkan dengan Q3. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan asas Black, kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas ya. Nah, yang menyerap kalor itu yang suhu rendah, yang melepaskan kalor itu yang suhu tinggi. Jadi di sini Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Nah, tinggal kalian baca lagi referensinya tentang perubahan suhu dan perubahan wujud. Jadi kalau perubahan wujud itu adalah massa dikali kalor latennya. Nah, karena prosesnya dia di sini melebur, maka di sini dikali dengan kalor lebur es. Jika dia prosesnya menguap, maka dikali dengan kalor uap. Seperti itu. Nah, untuk di proses yang mencair ini, yang berubah suhu ini, di sini tetap massa es karena massa air yang berubah itu merupakan massa es yang telah mencair sebelumnya gitu. Jadi di sini tetap kita masukkan dengan MS, tapi di sini C-nya adalah C air, kalor jenis air karena ketika di sini wujudnya sudah menjadi air. Nah, delta T-nya itu adalah 5 dikurang 0 karena dari 0 ke 5 ya. Kemudian untuk yang air ini MC delta T ya, kalau perubahan suhu jadi MC delta T, kalau perubahan wujud itu M dikali L. Nah, di sini M-nya M air, C-nya C air, delta T-nya itu 20 dikurang 5. Nah, karena di sini masanya belum diketahui, jadi 80 M ya, karena LS-nya itu 80, ditambah 5 min 0 kan 5, dikali M jadi 5M. 80 M ditambah 5M jadi 85 M. Nah, di sini 20 dikurang 5 itu hasilnya 15 dikali 3000 dikali 340 itu adalah 5100. Nah, berarti M itu adalah 5100 dibagi 85 atau sama dengan 60 gram. Jadi jawaban untuk soal nomor 19 itu adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 20, perhatikan grafik PV untuk mesin Carnot seperti gambar. Nah, di sini ada Q1 masuk, dia melakukan usaha W, keluar menjadi Q2. Di sini ada suhu T1 ya, karena ini Q1 maka ini T1 atau suhu tingginya. T1 itu 227 derajat Celcius dan T2-nya itu adalah 27 derajat Celcius. Jadi T1 itu suhu yang lebih tinggi, T2 itu suhu yang lebih rendah. Nah, untuk mesin Carnot, ubah suhunya itu ke dalam Kelvin.
Ya, jangan lupa notnya itu adalah ubah suhunya menjadi Kelvin. Pertanyaannya, berdasarkan grafik di atas, agar mesin Carnot memiliki efisiensi 70%, maka titik titik titik. Nah, sebenarnya di sini pertama kita harus menghitung efisiensinya pertama kali itu berapa dengan cara suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Nah, kalau misalkan mula-mulanya itu adalah 227, T1 227, maka kita ubah ke Kelvin itu menjadi 600. T2-nya 27 derajat Celcius itu menjadi 300. Berarti kan di sini efisiensi awalnya ya, berarti 600 dikurang 300 dibagi 600. Berarti kan seper 600 dikurang 300, 300 dibagi 600, berarti 1/2 kan, atau 50%. Nah, dari 50% tadi diminta untuk menjadi 70%, artinya kita harus menaikkan efisiensi, ya kan? Nah, untuk menaikkan efisiensi, kuncinya itu adalah yang dinaikkan adalah T1-nya. Jadi kalau misalkan dari soal nomor 20 ini, kita pilih opsinya. Nah, ini kan sebenarnya harus coba-coba ya, tapi pasti akan makan waktu yang banyak ketika kita mencoba 5 opsi semuanya gitu. Nah, jadi triknya itu adalah untuk menaikkan efisiensi, berarti yang kita naikkan itu adalah T1-nya. Di sini kan yang T1-nya dinaikkan itu antara opsi B atau opsi E ya. Jadi kita coba dulu yang opsi B. T1 dinaikkan 500 derajat Celcius. Kalau misalkan dinaikkan 500 berarti jadi 727 derajat Celcius ya kan. Nah, diubah ke Kelvin menjadi 1000 Kelvin. Nah, kalau dibilang T1-nya yang dinaikkan, maka artinya T2-nya tetap ya, karena tidak ada clue bahwa T2-nya juga dinaikkan. Beda sama opsi yang E, T1 dan T2-nya dinaikkan. Kalau ini kan T1-nya saja, maka T2-nya tetap 300 K. Nah, efisiensinya berarti menjadi suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi suhu tinggi, berarti 1000 dikurang 300 dibagi 1000, berarti kan 700 per 1000, atau 0,7 dikali 100% jadi 70%, maka sesuai dengan yang diminta. Maka jawaban untuk soal nomor 20 itu adalah yang B, T1 dinaikkan 500 derajat Celcius. Nah, untuk soal nomor 21 diberikan grafik dari suatu gelombang berjalan seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian diberikan gambar, kemudian di sini ada keterangannya, jika jarak P ke Q ditempuh dalam waktu 5 sekon, tentukan persamaan dari gelombang di atas. Jadi kalau misalkan kalian diberikan gambar, kemudian kalian diminta untuk membuat persamaan, hal yang kalian harus tentukan itu adalah amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Nah, amplitudo kita lihat dari titik puncaknya itu tertingginya itu berapa. Nah, di sini puncak tertingginya itu kan jika kita tarik garis lurus ke sumbu Y-nya itu adalah 6 cm, maka A-nya itu adalah 6 cm. Karena di opsi satuannya itu dalam meter, maka 6 cm ini kita ubah menjadi 0,06 meter. Kemudian arah gelombangnya itu merambatnya ke kiri ya. Kalau ke kiri nanti di sininya itu dia menggunakan tanda plus, tapi kalau merambatnya ke kanan berarti dia menggunakan tanda min. Nah, kebetulan di opsi semuanya plus ya, jadi tidak masalah. Nah, di sini yang berikutnya kita tentukan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Nah, tadi kan diberitahu bahwa dari P ke Q itu membutuhkan waktu 5 sekon. Dari P ke Q itu ada berapa gelombang? Dihitung dari satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Ya, berarti ini 1, 2, maka dari P ke Q itu adalah 2 gelombang, dibagi 5 berarti 0,4 Hz. Yang berikutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu kita cari dari panjang yang diketahui dibagi jumlah gelombang yang tercover. Ya. Jadi di sini kan diberitahunya 4 meter itu dari P ke Q kan, maka 4 meter ini dibagi 2. Kadang itu, misal yang diketahui itu cuman dari bukit ini, lembah, terus bukit, misalkan berapa ya kan, berarti L-nya berapa dibagi N, N kan berarti 1,5. Jadi mengikuti dari yang diketahui di gambar. Kebetulan di sini 4 meter ini adalah untuk 2 gelombang, maka 4 dibagi 2 jadi 2 meter, maka lambdanya itu adalah 2 meter. Nah, untuk persamaan gelombang sendiri, Y itu sama dengan A sin buka kurung 2pi ft plus 2pi per lambda x. Ingat plus karena merambat ke kiri ya. Nah, tinggal dimasukkan nilai A, F, dan lambdanya. A-nya 0,06 sin 2pi dikali F-nya itu 0,4
ya dikali T plus 2pi per lambda. Lambdanya itu 2 dikali X. Nah, di sini 2 dikali 0,4 berarti 0,8 pi T, 2 dicoret jadi di sini tinggal pi X ya. Berarti jawabannya yang A. Y sama dengan 0,06 sin 0,8 pi T plus pi X meter. Ya, jadi untuk nomor 21 jawabannya yang A. Yang berikutnya soal nomor 22, suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 pi X sin 10 pi T dengan Y dan X dalam meter serta T dalam sekon. Jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah titik-titik-titik. Nah, jadi jika kalian diberikan persamaan gelombang stasioner, jadi bedanya sama yang gelombang berjalan tadi, kalau gelombang berjalan tadi kan cuma sin aja ya. Kalau di gelombang stasioner itu ada dua, ada sin, ada cos. Nah, posisi cos dan sinnya itu dia akan menentukan bahwa apakah dia ujung bebas atau ujung tetap. Nah, diingat jika BCS ya, because BCS bebas itu adalah cos dulu baru sin. Jadi kalau persamaannya itu cos dulu baru sin berarti dia termasuk ke persamaan gelombang ujung bebas. Nah, untuk ujung bebas perutnya itu adalah N-1 setengah lambda dan simpulnya itu adalah 2N-1 seperempat lambda. Berarti tugas kita itu adalah untuk mencari lambdanya terlebih dahulu. Untuk mencari lambda, ingat ya, yang ada variabel X-nya. Ya, jadi yang untuk mencari lambda itu yang ada variabel X-nya. Nah, 2pi per lambda itu sama dengan 5pi. Kita ambil 5pi-nya aja. Ya, maka lambda itu adalah 2pi dibagi 5pi. Maka lambda sama dengan 2 per 5. Nah, setelah mendapatkan lambda, tinggal kita masukkan untuk perutnya dan simpulnya. Karena ditanya jarak antara perut dan simpul yang berdekatan, maka kita masukkan N-nya itu sama-sama 1. Perut dengan N1 dan simpul dengan N juga 1 gitu. Nah, setelah dihitung perutnya itu 0,2 dan simpulnya itu 0,1. Maka jaraknya itu adalah 0,2 dikurang 0,1 maka sebesar 0,1 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 22 itu yang A. Yang selanjutnya nomor 23, dua buah pipa organa yang pertama tertutup salah satu lagi terbuka kedua ujung dengan panjang 40 cm. Jika nada atas kedua pipa organa tertutup sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka, panjang pipa organa tertutup adalah titik-titik-titik. Nah, jadi ada dua buah pipa organa, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Nah, yang terbuka ini panjangnya 40 cm, maka LA A untuk terbuka, U untuk tertutup ya. Jadi LA sama dengan 40 cm. Kemudian di sini nada atas kedua pipa organa tertutup, maka F2U itu sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka, maka F3A. Kemudian ditanya panjang pipa organa tertutup, maka yang ditanya itu adalah LU. Nah, di sini untuk mengetahui LU ya, kita harus fokus terlebih dahulu tentang nilai frekuensi dari kedua pipa organa. Nah, di sini dimulai dari F0 itu adalah frekuensi nada dasar. Nah, F1 itu adalah nada atas pertama, kemudian F2 itu nada atas kedua, dan F3 itu adalah nada atas ketiga. Ya, jadi F0 itu nada dasar, F1 itu nada atas pertama. Nah, untuk terbuka itu semuanya per 2, kemudian angka atasnya itu berurutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. L sama dengan seperdua tadi, terus 1, 2, 3, 4, seterusnya dikali lambda. Sedangkan untuk tertutup, ya, L-nya itu semuanya per 4, tapi angka atasnya itu adalah bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dikali lambda. Nah, di sini kan yang terbukanya itu adalah nada atas ketiga, maka kita kotakin. Kemudian untuk yang tertutup itu adalah nada atas kedua, jadi dikotakin. Nah, dari nilai L tersebut, maka lambdanya itu sama dengan 2L dibagi 4, maka 1 per 2 ya. LA per 2. Nah, untuk yang tertutup berarti lambda itu adalah 4L per 5. L-nya LU, lambdanya lambda U untuk terbuka dan tertutup. Nah, konsep dasarnya V itu adalah lambda dikali F ya. Maka F itu adalah V per lambda. Tadi kan dikasih clue bahwa nada atas kedua pipa organa tertutup sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka. Maka F2U sama dengan F3A. Nah, F itu V per lambda kan, jadi V per lambda. Nah, untuk V-nya cepat rambat bunyi itu kan sama ya di pipa organa keduanya. Maka di sini V-nya dicoret,
lambda U-nya itu adalah 4LU per 5, sedangkan lambda A-nya itu adalah LA per 2. Nah, berarti kan jadi dibalik ya, karena ini 1 per, maka 5 per 4 LU sama dengan 2 per LA. Nah, LU itu adalah 5 dikali LA dibagi 8. Nah, di sini LA-nya 40 cm dibagi 8, 5 dikali 5 hasilnya 25 cm. Jadi jawaban untuk soal nomor 23 itu yang C. Soal yang terakhir di part 3 yaitu soal nomor 24. Detektor bunyi pada jarak 3 meter dari sebuah sumber bunyi mendeteksi bunyi dengan intensitas I dan amplitudo gelombang A. Bila detektor tersebut digeser menjauh hingga jaraknya menjadi 9 meter, besar intensitas dan amplitudo gelombang bunyi yang terdeteksi adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui apa sih hubungannya antara jarak, intensitas, dan amplitudo. Nah, di sini diketahui R1 3 meter dan R2-nya 9 meter. Kemudian kita hitung intensitasnya terlebih dahulu. Intensitas dengan jarak itu berbanding terbalik, maka ketika I2 per I1, maka di sini adalah R1 per R2. Nah, untuk R-nya itu adalah kuadrat, jadi I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. R1-nya kan 3, R2-nya 9, nah karena kuadrat jadi 3 kali 3 dibagi 9 per 9. Nah, 3 kali 3 itu kan 9 dicoret sama 9 ya, jadi hasilnya itu masih 1 per 9. Maka I2-nya itu adalah 1 per 9 dari I1. Nah, kemudian hubungan antara amplitudo dengan intensitas itu dia berbanding lurus, tapi A-nya kuadrat, I-nya tidak. Ya, kalau tadi kan I-nya tidak, R-nya kuadrat. Kalau ini A-nya kuadrat, I-nya tidak. Nah, kalau A dan I berbanding lurus, kalau I dan R itu berbanding terbalik. Nah, maka A2 dibagi A1, kuadrat-kuadrat ya, itu adalah I2 banding I1. Nah, karena kita mencari A2 bagi I1, maka perbandingan I-nya itu adalah diakarkan. Nah, di sini akar I2 dibagi I1. I2 itu kan 1/9 I1 dibagi I1. Nah, I1-nya dicoret, maka hasilnya itu adalah akar 1/9. Jadi, 1/3. Nah, berarti A2 itu 1/3 dari A1. Maka I2 itu 1/9 I1, ya, atau 1/9 I. Nah, A2-nya itu adalah 1/3 A1 atau 1/3 A. Maka jawabannya yang B, 1/9 I dan 1/3 A. Jadi soal nomor 24 jawabannya yang B. Nah, sekian pembahasan latihan soal US part 3, disambung di part 4 dan part 5.